Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, ambillah hikmah dari kejadian-kejadian yang terdahulu. Wahai orang-orang yang mempunyai akal, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar pandai-pandai mengambil hikmah dari perkara-perkara yang telah mendahului kita. Maka di antaranya, jika kita mendengar saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ke alam barzakh, dan jika kita melewati kuburan massal kaum muslimin, maka ambillah hikmah dan ambillah ibrah. Apa itu? Bahwa mereka, orang-orang yang mendahului kita, yang sekarang ada di alamil barzakh, dan kelak mereka akan masuk kepada ayyamil akhirah, maka mereka wallah, mereka dalam keadaan penuh penyesalan. Oh, seandainya Allah memberikan waktu sedikit saja kepada mereka untuk kembali kepada dunia ini, hanya untuk mengamalkan amal-amal soleh yang dulu mereka tinggalkan, maka ambillah ibrah. Kita yang hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, maka kita keep the faith, keep the action. Selalu kita melaksanakan keimanan dan istiqamah, dan terus melaksanakan amal-amal soleh. Karena mereka yang telah mendahului kita, mereka menyesal dan berharap dengan penuh asa agar Allah mengembalikan mereka. Namun harapan mereka adalah harapan yang hampa. Maka Allah berfirman, wa andirin nas yauma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Maka bagaimana penyesalan yang besar, the big regret, orang-orang yang telah mendahului kita. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa andirin nas. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, maka andirin nas, ingatkanlah manusia, yauma ya'tihimul adab, di saat di hari kiamat
Datang azab dari berbagai tempat, dari berbagai arah. Fayaqulul ladzina zalamu, maka mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang diazab oleh Allah akan meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rasul. Maka jika seandainya diberikan waktu kepadaku sebentar saja untuk kembali kepada dunia ini, maka aku akan melaksanakan amal-amal solehku yang telah dulu aku lalai padanya, dan aku akan menjadi orang-orang yang taat kepada Rasul utusan Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun Allah gambarkan di dalam ayat yang lain, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka di dalam surat Sajdah Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, maka pada saat itu, saat kalian melihat bagaimana manusia-manusia di hadapan Allah, nakisu ru'usihim inda rabbihim, menundukkan wajah-wajah mereka, menundukkan kepala-kepala mereka, dan mengatakan, wahai Allah, kami telah melihat semuanya, kami telah mendengar semuanya, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka please ya Allah, kembalikanlah ke dunia walau sekejap saja, agar aku melaksanakan amal-amal soleh yang aku tinggalkan dulu, dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang yakin dan mengamalkan amal-amal soleh di dunia. Maka di ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang kita tinggalkan karena khutbah ini membutuhkan waktu yang singkat, dari dua ayat ini saja ya ibadallah fa'tabiru, ambillah hikmah, ambillah ibrah, bahwa kita yang masih hidup di dunia ini, maka keep the action, terus laksanakan amal-amal saleh. Untuk apa? Zad liyaumil ma'ad, bekal untuk hari akhirat kelak, sebelum datang penyesalan seperti mereka orang-orang yang telah mendahului kita. Maka kalau begitu, apa yang menjadi permasalahan kenapa mereka sangat menyesal? Karena di dalam ayat tadi mereka mengetahui hakikat. Absarna wa sami'na, kami telah melihat kenyataan dan kami mendengar kenyataan apa yang terjadi, bahwa tidaklah manusia diciptakan dan dijadikan hidup di muka bumi ini kecuali hanya semata beribadah. Seperti ma'ruf di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah kami menjadikan jin manusia kecuali untuk beribadah. Dan juga di dalam awal surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan manusia dari ketiadaan dan diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Liyabluwakum, lam huna li ta'lil, agar tujuannya untuk liyabluwakum, kami menguji kalian dengan amal-amal soleh. Siapa kalian yang sukses di dunia ini dengan mengamalkan amal-amal yang soleh, dan siapa yang sengsara di hari akhirat kelak karena tidak melaksanakan amal-amal soleh. Maka dari dua ayat tadi, mereka orang-orang yang menyesal di hari kiamat kelak, mereka lupa dan mereka
tidak menyadari dari apa-apa yang menjadi asas mereka diciptakan ke dunia untuk ibadah, mereka lupa. Lalu the big question here, pertanyaan yang besar di sini, apa yang menyebabkan mereka lupa dari hakikat penciptaan mereka dan hidup di dunia untuk beribadah? Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, penyebab mereka lupa dan lalai, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perlombaan mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi emas dunia, maka mereka sibuk dengan kebun sawitnya, dengan pohon karetnya. Masuk waktu sholat, tidak berjamaah, dan masuk waktu puasa Ramadan tidak mau berpuasa karena sibuk dengan dunia-dunia mereka, sibuk dengan mencari dunia-dunia mereka, mengumpulkan pundi-pundi emas mereka. Maka mereka tidak mau beramal soleh, tidak mau menuntut ilmu, meninggalkan dirinya dari ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat. Maka hidup bagaikan binatang-binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, karena mereka mengetahui dengan akal mereka tujuan mereka diciptakan untuk ibadah, namun mereka melupakannya. Lebih baik dunia yang mereka kejar daripada ibadah. Maka telah disebutkan di dalam ayat tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahwa bagaimana yang menyebabkan mereka lalai dari asas kehidupan mereka asalnya untuk beribadah, menjadi lupa daratan di dunia karena perlombaan memupuk dan menumpuk pundi-pundi emas mereka. Maka oleh sebab itu ayat ini telah datang dari asbabin nuzulnya, dan juga telah datang dari penjelasannya. Maka telah disebutkan muttafaqun alaih, ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibni Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, la yatamanna an yakuna lahu wadiyan, walam yashba an dalika hatta yamla'u fammahu biturab." Maka disifatkan oleh Nabi bagaimana sifat manusia itu haus dan lapar dengan dunia ini. Meskipun Allah berikan, tidak akan pernah cukup. Lebih lapar dan buas dari predator. Maka Sumatran tiger, harimau Sumatera, jika lapar, dia akan mencari kancil atau menjangan, dan dia makan dan akan kenyang selama 1-2 hari. Dan ular piton yang memakan babi hutan, maka dalam 1 bulan dia tidak butuh kepada makanan selama dicerna makanan itu di perutnya. Namun Bani Adam, maka dia dengan dunia ini tidak pernah untuk kenyang dan tidak pernah untuk puas. Sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi dari Anas ibnu Malik, bahwa permisalan dari Bani Adam yang saking laparnya kepada dunia lebih dari para predator, jika diberikan satu dari wadi, lembah, dari tambang emas, maka orang ini mempunyai 1 tambang emas, harusnya dia berpikir, telah cukup dunia ini. Sibukkan diri untuk duduk di shaf awal, ikut terus salat berjamaah, ikut terus kajian-kajian Islam, dan sibuk salat malam, selesai. Makan dia terjamin dengan 7 turunannya karena mempunyai tambang emas. Namun di hadis ini disebutkan,
wa yatamanna an yakuna lahu wadiyan. Namun sikap rakus Bani Adam kepada dunia ini, mempunyai satu tambang emas, sibuk dia kerjakan sampai meninggalkan ibadah, menumpuk hartanya agar berharap membuka cabang dari tambang emas yang kedua. Mempunyai dua tambang emas, terus overtime, bekerja siang dan malam. Untuk apa? Menumpuk pundi-pundi emasnya untuk membuka 3 tambang yang lainnya. Maka kapan dia akan kenyang dari dunia ini, kata Nabi? Wala yasba'u hatta yamla'u famahu biturab. Maka tidak akan kenyang kecuali di saat dia mati dan dibawa ke kuburannya dan memenuhi tanah lahatnya, mulutnya, sehingga dia kenyang sesuai ayat. Dan Anas mengatakan, kuntu adunnu hadhil ayah hatta nuzilat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berkata Anas yang meriwayatkan hadis ini, bahwa kami membacanya dulu hadis ini seakan-akan seperti ayat yang mengingatkan kami dari tipuan dunia dan dari tipu muslihat dunia yang melupakan akhirat. Maka kami menyampaikannya dulu seakan-akan seperti ayat Al-Quran, sampai kemudian turun ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka telah melalaikan kalian perlombaan memupuk dunia sampai kalian baru sadar di saat kalian diusung ke liang lahat kalian dan tanah-tanah memenuhi mulut-mulut kalian. Maka inilah gambaran bagaimana Nabi menjelaskan tentang ayat ini. Dan di sana ada penjelasan dari ayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibni Sukhair, yang mana Abdullah ibni Sukhair mendapati Nabi yaqra bihadhil ayat. Nabi membaca ayat ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka telah melalaikan manusia dari peribadatan mereka dengan mengumpulkan pundi-pundi emas mereka. Mereka lupa dari peribadatan yang merupakan asas tunggal mereka hidup di dunia ini. Kemudian tidak cukup, kata Abdullah bin Sukhair, Nabi membaca ayat ini, Nabi menjelaskannya dengan hadis. Wa qala ibnu Adam. Maka setelah membacakan ayat tadi, wa qala ibnu Adam, berkata Bani Adam, mali, mali, oh hartaku, oh hartaku. Maka mentaklik, mengomentari Nabi dari ucapan manusia, oh hartaku, oh hartaku, dikatakan oleh Nabi, yabna Adam, mada min malik, apa yang terjadi membuat kamu tergila-gila dengan hartamu? Illa ida akalta fa'afnait, bahwa harta dunia itu jika kamu memakannya maka akan hilang dan akan sirna dan akan membusuk di perut dan dikeluarkan di septic tank. Dan begitupun yabna Adam, mada'an malik illa idza labistahu fa'ablait, maka apa yang engkau cari dari harta-harta kamu sampai memalingkan dari peribadatan kamu, tidaklah dunia ini kecuali seperti pakaian yang kamu pakai, seperti rumah yang kamu tinggali, seperti kendaraan-kendaraan yang kamu naiki. Fa'ablait, maka semuanya akan usang, pakaian akan lusuh, maka semua perkakas dan rumah akan lusuh, dan mobil-mobil dan motor-motor kita semuanya akan rusak. Maka semua perkara yang ada di dunia, wahai Bani Adam, tidaklah kekal. Maka apa yang terjadi pada diri kalian, wahai manusia? Kalian mendambakan dunia dan meninggalkan akhirat kalian, meninggalkan untuk menuntut ilmu, meninggalkan untuk sholat berjamaah, meninggalkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Terlambat dari sholat, tidak melaksanakan sholat malam, lalai dari sholat duha, sibuk dengan dunia.
Apa yang terjadi dengan kalian wahai manusia? Maka Nabi Muhammad telah menjelaskan ayat tadi, alhaakumut takatsur, dengan dua hadis. Maka di sini fa'tabiru ya ulil absar, ambillah dari hikmah dari ayat-ayat yang telah kami berikan tadi. Maka mereka tidak sadar, orang-orang yang sibuk mengejar dunia itu, dengan ayat-ayat yang lain. Apa itu? Bahwa pengembaraan mereka dalam mencari dunia akan tersekat dan akan terputus dengan adanya sang maut. Wajaat sakratul mautu bil haqq, maka pasti sakratul maut itu akan ada dan datang menyebut mereka di saat mereka sibuk dengan dunia-dunia mereka. Dan Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka semua yang ada di muka bumi ini pasti akan mati kecuali Allah Jalla wa Ala. Dan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kullu yufidul umum, semua yang berjiwa, baik jin dan manusia, yang mana mereka sibuk dengan dunia-dunia mereka, tiba-tiba tersekat dan terpuruk jatuh di saat datang sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup di muka bumi ini maka pasti akan didatangi sang maut. Dan Allah berfirman, kullu syai'un halikun illa wajhahu. Maka semua yang ada di muka bumi ini halikun, pasti akan mati, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Jalla wa Ala. Maka mereka orang-orang yang sibuk mengejar dunia, jika disentakkan dengan ayat-ayat ini, semoga mereka mengambil ibrah, fa'tabiru ya ulil absar, sehingga mereka bisa sedikit menahan dari pacuannya mengejar dunia dan mengamalkan dari amal-amal akhirah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh.